Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Sibarani ya. Oke. Kemarin kita sudah membahas materi eksponen. Sekarang kita akan membahas penggunaan sifat-sifat eksponen bilangan bulat dalam membahas soal. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan sifat-sifat eksponen bilangan bulat dalam pemecahan soal. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun materinya sebagai berikut. Oke, kita sudah membahas sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Sekarang kita ke penggunaan sifat-sifat tersebut ya, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang memanfaatkan sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Nah, di sini sudah ada saya tuliskan ya. Untuk A, B bilangan real dan MN bilangan bulat berlaku sifat-sifat. Nah, ini sekedar mengulang kembali ya. Ini dia sifat-sifatnya. Sekedar mengingatkan kembali sifat 1 sampai sifat 8 ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, hanya mengingatkan kembali. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Nih, contoh. Sederhanakan dan tulislah tanpa pangkat negatif. Maksudnya di sini apa? Ini han ya, ini apa pula ini han? Sederhanakan. Nah, ini ya, sederhanakan. Ya, maksudnya begini, kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana dengan pangkat yang positif ya. Oke, ini yang pertama, yang A. 4A dipangkatkan dengan negatif 1. Nah, ini kan pangkatnya negatif 1 ya. Jadi harus kita ubah ke pangkat positif. Oke, baik. Nah, berdasarkan sifat 7, yaitu apa sifat 7? A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N ya. Berarti kalau ada pangkat negatif diubah ke pecahan, maka pangkatnya akan positif. Sehingga untuk 4A negatif 1 itu sama dengan, ayo apa? Iya, 1 per 4A ya. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Oke, sekarang yang B. Yang B, 4A pangkat negatif 1. Beda ya dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu 4A nya dalam kurung terus negatif 1. Kalau yang B nya hanya A nya aja yang dipangkatkan dengan negatif 1 ya. Sehingga berdasarkan sifat 7 juga ya, 4 dikali A pangkat negatif 1 itu kan sama saja dengan 1 per A, maka sama dengan 4 per A. Oke, itu yang B. Sekarang yang C. Yang C, X pangkat 4 dikali X pangkat 7 itu sama dengan, nah, berdasarkan sifat 1 ya, ini sifat 1. Apa itu sifat 1? Sifat 1 itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N ya. Ini sifat 1. Maka ini kalau bilangan pokoknya sudah sama, ini bilangan pokoknya X, maka pangkatnya dijumlah pada perkalian, sehingga hasilnya adalah X pangkat 4 tambah 7 sama dengan X pangkat 11. Oke. Nah, sekarang yang D. Yang D itu A pangkat 4 B pangkat negatif 3 per A pangkat negatif 1 B pangkat 2. Nah, ini berdasarkan sifat 2 ya, berdasarkan sifat 2. Ini sifat 2. Nih, sifat 2. Pada pembagian bilangan pokok sudah sama, maka pangkat dikurang ya. Ini bilangan pokok sudah sama, pangkatnya dikurang, maka A pangkat 4 dikurang negatif 1 ya, dikali B pangkat negatif 3 dikurang 2 sama dengan A pangkat 5 dikali B pangkat negatif 5
Nah, ini kan masih ada negatif. Tadi soalnya kan tanpa pangkat negatif. Nah, berdasarkan sifat 7, ini sifat 7, kalau negatif pangkatnya diubah ke bentuk pecahan maka positif. Sehingga berubah menjadi A pangkat 5 dikali 1 per B pangkat 5. Ini hasilnya A pangkat 5 per B pangkat 5. Oke, itulah yang ke D ya, atau yang keempat. Sekarang kita yang E. Yang E. Ya. E. E itu contohnya 5 per Y pangkat negatif 8. Nah, berdasarkan sifat 8, ya sifat 8, apabila pangkat negatifnya berada di penyebut, maka itu sama saja dengan A pangkat N, ya. Tidak dalam bentuk pecahan, sehingga pangkatnya positif. Itu yang ke-8. Sehingga berdasarkan sifat 8, ini menjadi apa? Y pangkat negatif 8 menjadi 5 dikali Y pangkat 8. Ya, sama dengan 5Y pangkat 8. Itulah sifat yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan bagian E. Sekarang bagian F. Ya, bagian F. Bagian F itu contohnya seperti ini. A pangkat 3 per 2 pangkat B negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2. Ini dia. Nah, berdasarkan sifat 4, mana sifat 4? Ini sifat 4. Ya. Pecahan dipangkatkan maka masing-masing pembilang memiliki pangkat yang sama dengan penyebut. Ya. Oke. Nah, ini dia. Maka seperti ini. A pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 2 per 2 B pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2. Jadi masing-masing negatif 2 ini adalah pangkat dari pembilang dan penyebut. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan sifat 4. Apa sifat 4? Ini sifat 4. Bukan sifat 4 ya. Sifat 5. Ya, sifat kelima. Ini sifat kelima. Ya. Sebuah bilangan jika dipangkatkan dan dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Ya. Maka ini seperti ini. Ya. Pangkat dipangkatkan lagi, ya tinggal kita kali saja. A 3 kali negatif 2. Iya, negatif 6 per 2 ini kan sama saja 2 pangkat 1. 1 kali negatif 2 berarti 2 pangkat negatif 2. B negatif 2 kali negatif 2 berapa? Iya, itu 4. Oke, itulah penggunaan sifat kelima. Nah, untuk selanjutnya kan masih ada pangkat negatif. Ya, kita gunakan sifat 7. Apa sifat 7? Ini sifat 7 ya. Ini sifat 7. Ya. Pangkat negatif jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan maka hasilnya positif. Sehingga kita buat seperti ini. Ya. 1 per A pangkat 6 per, ya, bedakan pembaginya. B pangkat 4 per 2 pangkat 2, ya. Ini dia. Ini kan tadi pangkat negatif, sekarang pangkat positif tapi sudah ke bentuk pembilang posisinya. Oke, nah untuk selanjutnya ini kan pembagian pecahan, ya. Pembagian pecahan. Ini dia. Yaitu 1 per 6 dibagi dengan B pangkat 4, 1 per A pangkat 6 dibagi dengan B pangkat 4 per 2 pangkat 2. Maka di kelas 4 SD kamu sudah mempelajari yang seperti ini. Ini kan pembagian diubah ke perkalian, bentuknya menjadi 2 pangkat 2 berapa? Iya, 4 per B pangkat 4. Jadi dibalik posisinya, ya, dibalik. Oke, maka ini hasilnya sama dengan 4 per A pangkat 6 B pangkat 4. Jadi seperti itulah penggunaan sifat-sifat eksponen bilangan bulat untuk memecahkan masalah. Ya, silakan kamu pelajari dan kamu ulangi kembali. Ya, kamu ulang-ulangi. Semoga
semakin banyak kamu mengulangi, semakin cepat kamu mengerti. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Nah, di sini ada tugas. Ya, ada tugas saya berikan. Silakan kamu kerjakan. Hanya beberapa soal saja. Oke? Oke. Sederhanakan dan tulislah tanpa pangkat negatif. Ya, A sampai F. Maksudnya apa? Maksudnya kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana dan pangkatnya tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. Baik, selamat mengerjakan. Terima kasih. Baik, bagaimana setelah mendengar penjelasan dari Bapak? Semoga kalian mengerti dan di situ sudah ada tugas, silakan dikerjakan. Oke, adik-adik kami, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat, selalu jaga jarak dan jaga kebersihan. Selamat belajar, semangat.